hiburkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita mau buka hati kita mau menyembah Dia, kita mau menikmati hadirat-Nya. I worship you, Jesus, I worship you.
Mari buka hati. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My sight longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul.
Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place.
Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, amin. Jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Lebih lagi katakan ya Tuhan tiap jam, kami memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Yesus, kami perlukan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, kami perlukan, amin. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Oh, kami perlukan Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Kami naikkan bagimu Tuhan. Engkau segalanya. Ini hidup kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
yang termanis, yang termanis, jiwaku. Kami cinta Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus yang termanis, yang termanis, jiwa. Amin, amin. Jiwaku, amin. Yesus yang termanis, yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Lebih lagi katakan Yesus yang termanis. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyian pujian bagimu. Katakan dari hati. Tuhan. Ini bareng-bareng ya. Pujian bagimu. Katakan. Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan bersama-sama. Nyanyian pujian bagimu. Yes. Tuhan. Katakan pujian bagimu Tuhan. Yes. Katakan namamu besar
namamu besar dan layak. Katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Yes, angkat suaramu malam hari ini, nyanyian pujian bagimu. Yes, pujian bagimu Tuhan. Katakan namamu besar, namamu besar. Yes, lebih tinggi lagi, semua nyanyikan bersama-sama. Come on. Nyanyian pujian bagimu. Yes, serukan namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, namamu besar. Yes, sekali lagi, lebih tinggi lagi. Angkat suaramu bersama-sama malam hari ini, lebih tinggi lagi. Come on. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Kami mau nyanyikan bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu. Namamu besar. Angkat tanganmu bersama-sama. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Semua ini silakan. Tinggikan, angkat tanganmu, dirimu. Nyanyi dari hati. Mengatasi langit. Katakan kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi, oh tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaranmu. Katakan mengatasi bumi. Terus angkat tangan tinggi-tinggi. Ketika engkau ngangkat tangan, itu tanda engkau sedang mengagungkan Tuhan. Tinggikan dirimu. Katakan mengatasi langit, kebesaranmu. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Katakan
akan mengatasi. Sama-sama yuk katakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu Tuhan, serukan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Oh, bersama-sama katakan tinggikan dirimu. Dari tempat ini kami serukan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan, oh, amin, amin, mengatasi. Kemuliaan-Mu Tuhan, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, katakan mengatasi, mengatasi, amin, bumi, oh, mengatasi bumi, mengatasi bumi, oh, kami menyembah-Mu Allah yang maha tinggi, keagungan-Mu mengatasi bumi, kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan Engkau bertata di atas pujian orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan Engkau bertata di atas pujian orang-orang yang lapar akan Engkau. Show me your glory, nyatakan kemuliaan-Mu malam hari ini di tempat ini. Yes, yes. Terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan malam hari ini. Yes. Oh, show me your glory, Lord. Nyatakan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu bertata di tempat ini. Yes, Lord. Ya Tuhan. Tinggikan, katakan sekali lagi, dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik kau bisa lakukan malam hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Katakan, aku haus, aku lapar akan Engkau Tuhan. Yes. Makasih Tuhan. Biar malam hari ini menjadi malam perjumpaan ilahi kami dengan Tuhan.
Tuhan, aku berdoa nyatakan pribadi-Mu bagi setiap kami. Malam hari ini biar tidak ada satupun yang dilewatkan. Biar tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Siapa yang terbuka sama Tuhan, Tuhan akan menjamah hidupmu malam hari ini. Dan seketika ketika jamahan Tuhan itu nyata, akan ada satu turning point, titik balik terjadi di hidupmu. Orang yang biasa-biasa, Tuhan bisa ubah jadi luar biasa. Orang yang rasanya seringkali mungkin ketakutan setengah mati, hari ini ada jamahan kuasa Tuhan akan mengubahkan yang takut menjadi pribadi yang berani dan beriman bersama dengan Tuhan. Ada orang-orang yang seringkali ketakutan, merasa minder, gak bisa, gak sanggup. Ketika kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada titik balik terjadi di hidupmu. Justru seringkali Tuhan pakai orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang dianggap seringkali takut. Tuhan mau pakai hidupmu supaya kemuliaan Tuhan itu nyata melalui hidupmu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Anda bisa duduk kembali. Anda bisa duduk kembali. Anda bisa duduk kembali. Ada sebuah lagu yang saya tulis dalam musim pandemi ini. Tahun lalu saya menulisnya. Saya merenungkan ada satu hal yang sederhana dalam kehidupan. Orang bisa meninggalkan. Apapun yang kita capai suatu kali bisa meninggalkan kita. Tapi pegang satu hal, Yesus gak pernah tinggalkan kita. Keadaan bisa berubah, tapi Yesus gak pernah berubah. Amin. Kasihnya, kesetiaannya, kebaikannya, itu gak pernah berubah dalam hidup kita. Justru saya menemukan di momen-momen terlemah dalam hidup kita, justru disitulah kekuatan Tuhan jadi tampak nyata. Suatu kali ada satu titik di mana dalam hidup saya rasanya semuanya hilang, semuanya yang sudah saya bangun selama ini gak mudah. Tiba-tiba kayak hilang gitu, lenyap gitu aja. Tapi Tuhan sadarkan saya satu hal. Di dalam kekuatan, di dalam kelemahanmu, di dalam ketakutanmu, aku ada bagimu. Tuhan gak pernah tinggalkan. Lagu ini saya tulis tahun lalu dalam kondisi yang gak mudah. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apapun keadaanku, mau berlimpah, mau kurang, mau kuat maupun lemah, cuma Yesus yang akan selalu mempesona hatiku. Cuma kasihnya yang selalu mempesona aku. Karena cuma dia yang gak pernah tinggalkan. Cuma dia yang selalu setia ketika saya gak setia. Cuma dia yang tetap mengasihi ketika saya lagi belajar untuk mengasihi. Cuma dia yang ada bagi kita. Amin. Semua katakan seperti ini. Sekali Yesus. Katakan sekali Yesus. Selamanya Yesus. Mau sakit, mau gak sakit, katakan sekali Yesus. Selamanya Yesus. Mau berlimpah, mau kurang, katakan sekali Yesus. Selamanya. Kasih tepuk tangan bagi Yesus. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Karena kita akan terus nyembah Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami, berlimpah maupun kurang, kuat maupun lemah, cuma Yesus yang akan selalu mempesona, yang selalu setia sama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan.
waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh gak kasih tepuk tangan bagi Yesus? Terima kasih Yesus. Yuk kita belajar bersama-sama lagu ini. Di setiap musim, di setiap musim kehidupan, yes, waktu ku kuat maupun lemah, amin, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Katakan, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Terima kasih, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nyanyikan bersama-sama, kata sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Cepat saja katakan bersama-sama. Sekali. Amin. Harapanku takkan hilang, yes, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Panggil namanya, oh Yesusku, ku cinta. Sambil angkat tangan boleh semua katakan bersama-sama. Sekali, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Katakan, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Sekali lagi ya, nyatakan malam hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. Katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, yes. Katakan, aku cinta Kau Tuhan. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Yes, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan harapan takkan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes. Oh Yesusku,
ku cinta kau selamanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tahta kasih karya-Mu Bapa. Nyembah Tuhan yang bersama-sama. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan iman malam hari ini, ku yakin sama-sama nyanyikan. Kemenangan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Apa yang kami katakan itu akan Tuhan lakukan malam hari ini dalam hidup kami. Sama-sama nyarikan suaramu, katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu. Katakan, kekuatanku cuma dalam hadirat-Mu. Amin. Hanya dalam. Malam hari ini panggil nama Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah. Katakan bersama-sama. Malam hari ini datang dengan iman percaya. Ku yakin Kau
katakan. Amin, amin. Apapun yang kau alami, datang dengan iman. Kami percaya Tuhan. Urapi perkataan orang yang percaya. Sekali lagi ku yakin terjadi di sini. Amin, amin, amin. Ku yakin sama-sama yuk katakan kemenangan terjadi. Sama-sama kan suaramu. Ku yakin engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan katakan terjadi. Only drums. Semuanya nyanyikan bersama-sama malam hari. Ku yakin katakan. Kalau kamu mau tepuk tangan boleh. Kita sepakat bersama-sama. Lagi. Kemenangan only drum sekali lagi. Sekali lagi. Terus bawa nyanyian imanmu. Bawa nyanyian pengharapanmu. Ku yakin katakan. Amin, amin, amin. Ku yakin, come on. Come on. Kemenangan terjadi. Yang percaya katakan bersama-sama. Ku yakin. Ku rasakan. Kemenangan. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Semua tepuk tangan bersama-sama boleh. Come on. Semua ikuti irama. Ikuti irama malam hari ini. Kini aku percaya. Nyanyikan. Tiada yang yes. Kuasamu, oh, kuatkanku. Katakan. Kini aku berserah, yes, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu. Katakan aku mau setia sampai akhir Tuhan.
Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Yes. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti, katakan. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Anda bisa duduk kembali, bisa duduk kembali. Yang Tuhan cari itu bukan penyanyi. Yang Tuhan cari, maaf, bukan pemusik. Yang Tuhan cari itu penyembah. Beda loh. Menyembah sama nyanyi itu beda. Ngomong cinta sama menghidupi cinta itu beda kan? Betul gak? Kalau cuma ngomong cinta doang kan gampang, setuju? Aku cinta kamu, gampang. Tetapi kalau menghidupi cinta, itu mesti mengerti. Mesti kadang-kadang berkorban. Mesti kadang-kadang, bisa jadi kadang-kadang kita mesti mau dibentuk. Supaya kita bisa mencintai seseorang, betul kan? Kadang perlu dirobek-robek, itu namanya hati kita. Untuk harus bisa mencintai seseorang. Namanya mencintai kadang-kadang harus juga bisa menerima kekurangannya, betul kan? Beda loh. Ngomong cinta sama menghidupi cinta itu dua hal yang berbeda. Nyembah sama nyanyi itu beda. Nyanyi itu buat saya sih. Dan buat setiap kita terlepas dari falas gak falas, betul kan? Nyanyi jauh lebih mudah. Ada lagu lama nih. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tahu lagu ini? Dengan apa? Segenap hatiku. Wah, kalau nyanyi indah semuanya, betul kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Korus ya. Ku renungkan, ini ujiannya mulai terjadi. Firman-Mu kapan? Stop dulu. Bener, siang dan malam. Bener. Siang dan malam apa setahun sekali? Atau kalau ada yang ngingetin? Atau kalau ada yang terpaksa? Jujur. Kadang-kadang kita gampang ya nyanyi ya. Tapi untuk menghidupi, itu butuh namanya pengorbanan. Kalau engkau pengen nyembah Tuhan, kita ngomong, yuk kita baca ayatnya ya. Matius 15, 8-9. Dalam bahasa Indonesia masa kini. Ini yang bikin beda. Coba tampilkan ayatnya. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, begini kata Allah. Orang-orang itu hanya menyembah aku dengan apa? Kata-kata manis di bibir doang. Tetapi apa? Hati mereka gimana? Jauh. Ketika engkau nyanyi, tetapi engkau gak punya keintiman sama Tuhan. Itu baru cuma namanya panggung hiburan tuh. Cuma berusaha nyenengin. Tapi lihat, Alkitab ngomong kata berikutnya. 15 ayat 9.
Alkitab sampai ngomong kayak gini, kalau mulutmu nyanyi, tapi hatimu gak punya keintiman sama Tuhan. Alkitab ngomong apa? Percuma. Dapat capeknya gak dapat esensinya. Dapat capeknya gak dapat berkatnya, beneran. Dapat capeknya doang tapi gak dapat hatinya Tuhan. Hari ini kita rindu bener-bener. Kembali yuk kepada hati yang menyembah. Bukan cuma nyanyi doang, bukan cuma ibadah doang. Nah, kita ngomong di sini, percuma mereka nyembah kalau engkau nggak punya kedekatan dengan Tuhan. Kadang-kadang tanpa kita nggak sadar gitu. Saya pakai contoh yang sederhana ya. Kita tuh suka ngomong cinta sama Ani, tetapi ternyata nikahnya sama Ina, betul nggak sih? Ngomong cintanya sama Tuhan, tetapi setiap hari kita jarang ketemu Tuhan. Ada satu quote yang saya pernah dapat 2017. Teguran yang keras itu buat saya malahan. Selesai saya pelayanan, ini selesai pelayanan loh. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan itu dari, saya lupa, kemungkinan dari Sri Lanka. Tiba-tiba mau doain saya. Can I pray for you? Saya jawab, sure. Doakan saya, please pray for me. Dan dia ngomong satu kata-kata yang saya gak pernah bisa lupakan sampai hari ini. Hamba Tuhan ini ngomong kayak gini. Frankie, kamu sering ngomong tentang Tuhan, tetapi kamu jarang ngomong sama Tuhan. Wow. Dia ngulangin sekali lagi tuh kata-kata. Frankie, kamu sering ngomong tentang Tuhan, tetapi kamu itu jarang ngomong sama Tuhan. Beda loh. Ngomong tentang Tuhan sama ngomong sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Betul gak? Yang Tuhan rindukan, Anda jangan berhenti cuma ngomong tentang Tuhan. Yuk ngomong sama Tuhan dong. Tuhan rindu hati seorang penyembah adalah gak cuma nyanyi doang, gak cuma main musik, gak cuma ibadah. Pulang dari tempat ini masih gak ada hubungan pribadi sama Tuhan? Masih gak ketika engkau buka hari dan engkau tersungkur di kamarmu dan engkau berkata, Tuhan engkaulah segala-galanya. Tanpamu aku gak sanggup. Masih gak ada hati seperti itu? Mazmur 5. Ini raja namanya Raja Daud. Ini raja loh. Ini rajanya penuh hikmat, penuh pengalaman, punya koneksi, punya persediaan yang dia butuhkan. Dan dia udah dikenal kemana-mana, pergi berperang, biasanya menang. Ini orang luar biasa namanya Raja Daud. Tapi Alkitab menulis Mazmur 5. Pagi-pagi benar, aku menunggu-nunggu. Aku mau dengar isi hatimu Tuhan. Aku bawa persembahanku sama Tuhan. Karena dia sadar, kalau bukan Tuhan yang menyertai hidupnya, dia gak sanggup. Hari ini kembali kepada hati yang menyembah. Hati yang menyembah itu yang gimana sih? Yang melekat sama Tuhan. Bukan cuma gara-gara ibadah, bukan cuma seminggu sekali, tetapi setiap hari. Tadi kita nyanyi lagunya. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Nyanyi bagian ini sekali lagi yuk. Setiap, bukan seminggu sekali ya. Di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat. Tangkap kerinduan hati Tuhan. Saya yakin setiap pagi, setiap hari ada sebuah ketukan yang berkata, come closer, dekat yuk sama aku. Seringkali bukan tuntunan Tuhan gak ada, tetapi karena gak ada keintiman, gak ada tuntunannya. Seringkali bukan kekuatan gak ada, tetapi karena gak ada keintiman, gak ada kekuatan. Seringkali bukan ketenangannya gak ada, tetapi karena kau gak punya keintiman sama Tuhan, makanya ketenangannya gak ada.
Firman Tuhan ngomong, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada 4 berkat yang terjadi ketika hatimu kembali melekat sama Tuhan. Mau orang lihat, orang gak lihat, tetap punya hubungan intim sama Tuhan. Karena itulah tujuan kenapa kita ini diciptakan. Berkat yang pertama, ketika kau punya keintiman, kedekatan dengan Tuhan, catat ini, cara pandang hidupmu diubahkan. Hidup itu tergantung cara pandang. Alkitab mengatakan dengan jelas, Tuhan itu tinggal di tempat yang tinggi. Nah, Anda kalau ada di tempat yang rendah sama tempat yang tinggi, yang bakal dilihat itu beda. Anda pergi ke satu gedung ya, waktu Anda masuk ke lantai di lobinya, lantai 1. Anda paling cuma bisa lihat itu lobi di sana dan jalanan di depannya, betul kan? Cuma sebatas itu karena kita ada di lantai 1. Tapi begitu Anda naik ke lantai 30 dari gedung tersebut, yang Anda lihat itu berubah. Tiba-tiba Anda bisa lihat pemandangan kota, betul gak? Tingkat ketinggian itu menentukan cara pandangmu bisa berubah apa enggak. Orang yang dekat sama Tuhan, cara pandangnya melihat kehidupan itu diubahkan. Masalah boleh datang, tetapi orang yang dekat sama Tuhan akan berkata, justru melalui masalah aku akan lihat kemuliaan Tuhan. Beda. Tapi kalau orang gak dekat sama Tuhan, takut mulu hidupnya. Khawatir terus. Karena apa? Cara pandangnya gak diperbaharui. Cara pandangnya di tempat yang rendah. Hari ini ayo dekat sama Tuhan. Supaya apa? Caramu melihat kehidupan itu diubahkan. Suatu kali dalam hidup saya, keyboard mungkin bisa lebih rileks. Jangan terlalu rapet. Santai. 2016, saya mau rilis album solo pertama saya. Saya udah propose untuk minta disupport sama seseorang yang saya kenal baik. Tapi singkat cerita, support untuk mendapatkan promosi album itu ditolak. Awalnya saya kecewa. Tuhan, kenapa sih ini album aku kerjakan yang terbaik? Kenapa kok ada penolakan? Kenapa gak didukung? Saya sempat kecewa. Tapi di tengah kekecewaan saya memilih untuk menghampiri Tuhan. Dan ketika saya menghampiri Tuhan, saya nempel sama Tuhan. Saya ambil waktu doa, ambil waktu saat teduh. Di momen itulah cara pandang yang baru Tuhan kasih buat saya. Gini loh, saya kayak diajak ngobrol aja gitu. Kalau ada manusia dukung kamu, promosin album kamu, dan album kamu jadi berkat di mana-mana, itu kan biasa. Ya wajar ada yang promosikan. Tapi kalau tidak ada satu manusia pun yang mendukungmu dan mensupport untuk albummu, tetapi tiba-tiba albummu itu jadi berkat di mana-mana, kamu baru tahu kamu punya Tuhan yang luar biasa. Itu cara pandang yang Tuhan kasih hari itu membuat saya yang awalnya itu pahit, kecewa, nggak jadi kecewa lagi. Saya jadi bersemangat, saya nggak sabar untuk menunggu Tuhan. Aku rindu melihat Tuhanku yang luar biasa. Bukan karena manusia. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada satu manusia pun yang bisa menutupnya. Hari dimana album itu diluncurkan, gak ada sesuatu yang spesial yang saya mau. Gak ada. Tapi saya mulai kaget. Besoknya, tiba-tiba album itu naik ke urutan pertama di iTunes chartnya Indonesia. Ya, jadi kalau Anda pengguna Apple, Anda tahu ada satu aplikasi namanya iTunes. Di situ ada album-album, music album yang Anda bisa lihat di sana. Tiba-tiba tuh naik nomor 1. Saya kaget. Kok iso ya? Tuhanku luar biasa. Dan gak lama setelah itu, lagu Kemenangan Terjadi di Sini itu jadi berkat di mana-mana. Beberapa teman saya tiba-tiba kontak saya, bro. Beberapa kan juga seringkali ngomong Jawa sama saya gitu. Iki lagumu, iya. Kenapa? Aku lagi di Pontianak, lagu ini memberkati loh orang dilawat Tuhan. Oh iya, puji Tuhan ya, jadi berkat bro. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba lagu Kemenangan Terjadi di Sini itu masuk sebagai nominator dari Anugerah Musik
Indonesia. Gak masuk akal. Saya cuma tahu hari itu ketika cara pandangku diubahkan, aku bisa mengenal aku punya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan, come on. Hari ini mungkin ada badai yang sedang kau alami. Ketika engkau nempel sama Tuhan, Tuhan justru akan berkata, justru gara-gara badai engkau akan terbang tinggi. Caramu lihat diubahkan. Hari ini mungkin ada orang yang menyakiti Anda. Ketika engkau dekat sama Tuhan, Tuhan akan ngomong kayak gini. Justru gara-gara ada orang yang menyakiti, disitulah karaktermu diuji. Kasihmu jadi dikeluarkan gara-gara kondisi seperti itu. Engkau jadi belajar mengasihi di momentum seperti itu. Jadi kita gak pahit, oh iya benar ya. Kalau aku gak ditekan gini, karakter Kristus gak terbentuk di hidupku. Loh, beda kan jadinya. Bisa jadi ada orang-orang di sini sedang mengalami tekanan yang hebat. Bukankah gara-gara tekanan, justru di tempat itulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Hari ini yuk melekat sama Tuhan. Kalau Anda sudah menikah, setiap pagi hampiri Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat. Kekuatan Anda itu cuma ada di hadirat Tuhan. Kalau bukan Tuhan menyertai, kita tuh gak sanggup. Bapak, Ibu, teman-teman. Saya bisa berada di titik di mana saya ada hari ini. Itu cuma karena ada hadirat Tuhan yang menyertai hidup saya. Secara manusia seringkali saya capek, saya lelah. Saya kemarin barusan pulang dari Malang. Pulang Malang sebentar, malamnya ada kelas ngajar. Pagi tadi masih ada pelayanan di Jakarta, di dekat rumah. Jam 2.30 terbang lagi ke Surabaya. Fisiknya capek. Tapi yang bisa membuat saya kuat, saya selalu ambil waktu ketika saya memulai hari. Ketika saya lagi ada di pesawat, saya cuma diam, saya nyembah Tuhan. Tuhan, you are my strength. Kau kekuatanku. Dekat sama Tuhan, yuk. Cara pandangmu melihat kehidupan akan diubahkan. Yang kedua, orang yang dekat sama Tuhan akan punya rahasia kehidupan dari Tuhan. Gini loh, tahu nasi goreng yang enak, tapi kalau gak tahu jalannya sampai sana, ya gak pernah dapat nasi gorengnya, betul gak? Tahu cuma nasi gorengnya tapi gak tahu rutenya juga percuma. Tahu gak seringkali di dalam hidup kita begitu banyak kemurahan Tuhan yang mau dinyatakan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita gak tahu jalannya gimana ya. Banyak orang terima janji Tuhan tapi seringkali bingung. Gimana supaya aku bisa ngalami setiap janji Tuhan dalam hidupku. Disitulah kita butuh namanya tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan seringkali itu cuma dikasih buat orang yang dekat. Gini loh, kalau Anda punya kartu ATM ya. Untuk Anda bisa ambil uang, Anda butuh namanya apa? PIN atau password, betul. PIN atau password, Anda pasti akan cuma kasih tahu sama orang yang dekat sama Anda. Setuju gak? Karena itu rahasia. Gak dikasih tahu ke sembarangan orang. Hari ini dengar baik-baik. Firman Tuhan ngomong jelas, Mazmur 25 ayat 14 ngomong dengan jelas. Buat orang-orang yang melekat sama Tuhan akan dikasih tahu rahasia kehidupanmu. Rahasia tentang masa depanmu. Solusi yang terbaik yang buat hidupmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat pekerjaanmu. Tuhan sudah punya semuanya. Tergantung kita mau dekat apa enggak. Kalau engkau mau dekat, ada rahasia kehidupan dinyatakan. Every morning Tuhan bisa ngomong buat setiap kita. Yang ketiga, orang yang dekat sama Tuhan ada berkat yang ketiga. Tambah lama, tambah mirip Kristus. Itu berkat loh. Berkat, satu berkat terbesar dalam kehidupan. Tadi saya senang banget. Di gereja Best dikatakan menjadi seperti Yesus. Betul ya? Itu adalah berkat yang besar. Bagaimana kita bisa semakin mirip dengan Kristus? Simple, caranya apa? Dekat sama Yesus setiap hari. Saya akan cerita tentang pernikahan saya. Sebelum saya menikah, atau awal-awal saya menikah, saya baru sadar istri saya itu kalau lagi nonton TV, lagi pegang handphone, gak tahu kenapa mulutnya suka komat kamit. Beneran itu istri saya.
Itu kayak lagi membersihkan mulut supaya mungkin gak kering gitu ya. Jadi sukanya gini. Itu kebiasaan istri saya. Singkat cerita, sekarang saya sudah memasuki hampir tahun ke 10 menikah. Sebentar lagi tahun ke 10. Yang menariknya gini. Sekarang saya kalau pegang handphone, kadang-kadang suka komat kami juga. Itu gak sadar. Gak pernah latihan. Gara-gara setiap hari, ya namanya pernikahan gitu, kita barengan. Kita sering kali ngobrol, saya secara gak sadar itu sifat-sifatnya dia nempel sama saya. Betul gak? Yang sudah menikah tahu banget. Yang belum menikah, kadang-kadang kau punya teman dekat. Gak tahu kenapa cara pakai pakaiannya dia, cara ngomongnya, cara bercandanya. Itu bisa nular sama kita loh, betul? Ketularan kita. Gara-gara di dalam kedekatan itu ada karakter yang bisa nular, betul ya? Orang yang suka duduk dekat dengan Tuhan setiap hari, nempel sama Tuhan. Jangan kaget, kekudusan Tuhan akan nular di hidupmu. Jangan kaget, kasih Tuhan yang berlimpah akan melimpah juga di hidupmu. Kemurahan Tuhan, hati Tuhan yang murah hati, rendah hati, itu bisa nempel dalam kehidupan kita. Kalau kita tiap hari melekat sama Tuhan. Terakhir yang keempat. Orang yang dekat sama Tuhan akan mendapatkan fasilitas dan kuasanya Tuhan dalam hidupnya. Suatu kali saya nonton bioskop, bukan nonton bioskop, nonton konser. Saya mau nonton konser tuh kehabisan tiket. Singkat cerita, saya ingat yang bikin konser ini, promotornya, itu kan teman saya. Saya telepon dia, bro apa kabar? Ya kenapa Ki? Aku mau nonton konser yang kamu bikin tapi tiketnya habis. Boleh gak dibantu? Aku mau beli deh. Terus dia ngomong gini, Ki buat lu gak usah beli. Terus gimana? Datang aja hari H, nanti ada timku yang bakal nyamperin kamu. Dan kamu gak perlu antri untuk masuk. Kamu pakai itu namanya VIP, All Access Pass. Kamu bisa masuk dengan mudah. Nanti pokoknya aku kasih di hari H. Beneran. Orang masih ngantri panjang. Pintunya lagi dibuka itu 6:30. Saya jam 5 udah datang. Di tengah banyak orang ngantri. Saya jalan santai. Ada orang yang kasih name tag. Saya langsung bisa masuk. Gak panas-panasan di luar. Dan akhirnya saya masuk langsung ke backstage. Bisa ketemu sama artisnya. Dan ketika konsernya dimulai. Saya bisa dapat tempat duduk yang paling enak. Audionya paling nyaman. Secara visual paling luar biasa. Gara-gara apa? Pakai VIP All Access Pass. Yang gak dikasih ke sembarangan orang. Tahu gak kenapa saya bisa dapat itu? Gara-gara saya deket sama yang punya acara. Bayangkan kalau engkau deket sama Tuhan. Kuasanya, urapannya, penyediaannya akan dinyatakan dalam hidupmu. Gak usah takut sama hari esokmu. Kedekatanmu akan membuat fasilitas, kuasa Tuhan yang tidak masuk akal bisa engkau alami di hidupmu. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir. Mazmur 27 ayat 4. Semua diberkati saat ini. Amin. Siapa mau dekat melekat sama Tuhan lebih lagi malam hari ini? Mau? Yang mau bisa lambaikan tangan. Saya mau melihat orang-orang yang mau aja. Yang mau. Kita lihat Mazmur 27 ayat 4. Boleh kita baca bareng-bareng? Jemaat di tempat ini. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 27 ayat 4. 3, 2, 1. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Sampai kapan? Seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Ini perkataan Daud. Daud itu ternyata punya satu permintaan yang terutama dalam hidupnya. Hari di mana Daud dipanggil pulang. Alkitab menulis, dikatakan Daud ini seseorang yang diangkat tinggi. Daud ini orang yang diurapi sama Tuhan. Daud ini dicintai sama banyak orang. Saya ketika baca hari terakhir Daud, saya langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku pengen loh suatu kali hari terakhir di hidupku. Aku dicintai banyak orang, aku diurapi sama Tuhan.
Aku diangkat tinggi sama Tuhan. Ternyata ketika saya pelajari, kuncinya di Mazmur 27 ayat 4 ini. Kerinduan hati Daud yang terbesar adalah apa? Dekat sama Tuhan. Satu hal yang aku pinta, yang aku mau, yang paling aku ingini, aku mau dekat sama Tuhan seumur hidupku. Dan ketika aku dekat sama Tuhan, aku akan menyaksikan kemurahan Tuhan terjadi di hidupku. Hari ini pilihan di tangan Anda. Dan hari ini jangan menjauh lagi. Pilihlah untuk mendekat sama Tuhan. Ketika kau mendekat, caramu melihat kehidupan diubahkan. Ketika kau mendekat, ada rahasia kehidupan dalam hidupmu. Ketika kau mendekat sama Tuhan, karaktermu diubahkan. Jadi karakternya Kristus. Dan yang terakhir, ketika kau dekat sama Tuhan, ada fasilitas, kuasa Tuhan, kemustahilan Tuhan bisa terjadi di hidupmu. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, katakan, terjadi di. Sekali lagi nyanyi lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua pejamkan mata. Dari tadi Tuhan sudah ketuk pintu hatimu. Nak, jangan jauh lagi. Aku mau melakukan sesuatu yang baru di hidupmu. Aku mau melakukan sesuatu yang baru di hidupmu. Aku mau membuat hidupmu, namamu itu termasyhur dan kau jadi berkat bagi banyak orang. Tapi seringkali kau gak ada ketika aku mau menyatakan sesuatu buat hidupmu, nak. Hari ini Papa di surga ngomong, come closer, yuk mendekat. Jangan dekat sama Tuhan cuma kalau lagi ibadah, cuma lagi ada masalah. Tapi dekat sama Tuhan ketika nafasmu masih ada, dekat sama Tuhan. Ada gak ada masalah, pilihlah untuk terus dekat sama Tuhan. Karena di balik kedekatan itu ada begitu banyak berkat ilahi yang akan kau alami di hidupmu. Kalau engkau sudah menikah dan kau datang dengan keluargamu, kau bisa pegang tangan keluargamu dan komit bareng-bareng. Mulai malam hari ini kami sekeluarga akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena kami sadar kekuatan kami cuma dalam Tuhan. Kalau engkau suami istri datang, pegang tangan pasanganmu dan berkata, sayang, mulai malam hari ini kita cari Tuhan sungguh-sungguh lebih lagi. Bukan karena berkatnya, tetapi karena kita sadar kita diciptakan untuk menyembah. Kita diciptakan untuk mendekat sama Tuhan. Hari ini kalau engkau mungkin datang dengan teman-teman. Hari ini mungkin dari tempat ini engkau berkata, yuk kita saling ingetin yuk. Supaya kita terus hidup melekat sama Tuhan. Ambil waktu saat ini 1 menit ke depan sebelum saya akan serahkan. Ambil waktu saat ini. Ambil momentum ini untuk kembali berkata, aku mau dekat sama Tuhan lebih lagi. Sebelum aku menutup 2022. Aku mau lebih intim lagi sama Tuhan. Yes. Pakai 1 menit ke depan. Responi hati Tuhan. Responi ketukan pintu hati Tuhan di hidup. Dia terus ketuk pintumu. Karena Bapa rindu anaknya dekat. Dan anak tanpa Bapa
nampaknya dia gak bakal sanggup. Engkau butuh Bapa untuk menopangmu, menguatkanmu. Yes, yes. 30 detik lagi pakai momentum ini. Yes. Jamahanmu Tuhan nyata di tempat ini. Yes. Shirabara para masya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu katakan. Yes, sungguh indah. Sampai taruh tangan di dada boleh katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati. Yes. Ya Tuhan, biarkan rohmu tinggal. Katakan sungguh indah bersamamu Tuhan. Lebih tinggi lagi. Kita nyembah Tuhan bersama-sama sekali lagi. Lebih tinggi lagi. Selamanya. Nyanyikan dari hati yang terdalam. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Tinggal. Katakan sungguh indah bersamamu Tuhan. Yes, yes, yes. Jemaat best nyanyikan. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati setiap waktu, setiap hari. Amin. Biarkan rohmu tinggal. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk gereja yang ada di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua jemaat, semua gereja bersatu, rukun, dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biarkan persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka beserta keluarganya, pekerjaannya, dan kesehatannya. Mari saudaraku, sebelum kita pulang terima berkat, dekapkan kedua tanganmu di dada. Firman Allah mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah itu terpancar kehidupan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Sehingga kita punya pengharapan yang sungguh pasti. Dan dia akan datang kembali kedua kalinya. Menjemput umatnya yang berjaga-jaga, yang dewasa, yang kudus dan bijaksana. Serta ia akan menghakimi seluruh dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang mengisyakan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan engkau dan saya saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.